Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan stimulus belajar dari teori cooperative learning. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Nur Aini dengan NIM 250404345. Saya Apriana dari Kelas Industri NIM 250461. Saya Yuanda Aurasia Tongko dengan NIM 25040430050. Saya Kamar Sekian Dimas Eka dengan NIM 2304043010. Saya Raditya Desta Hadawiyogo dengan NIM 25040430015. Perkenalkan, nama saya Nurul Anjadana dengan NIM 25040430030. Saya Salsa Dewa Jalan Mutia dengan NIM 250404300. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Jadi sebelum kita mulai belajar ini, pertama-tama kita bakal bahas baik perkembangan belajar masing-masing dua minggu. Sudah selesai? Nah, kita tahu lah. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, jadi kita akan belajar tentang konflik sosial. Nah, dari kalian ada yang tahu belum konflik sosial itu apa? Belum? Konflik sosial itu adalah permasalahan atau perbedaan kepentingan atau lebih dari data yang dapat menimbulkan ketegangan, pertikaian atau kekerasan. Nah, konflik muncul karena adanya perbedaan nilai, tujuan atau pandangan antar individu maupun kelompok. Jadi di sini ada jadi kita lanjut ya untuk jenis-jenis konflik sosial. Menurut bentuk dan pihak yang terlibat itu dibedakan menjadi beberapa empat. Yang pertama itu konflik individu yang terjadi antara satu orang dan satu orang lainnya. Yang kedua itu konflik antar kelompok. Konflik tersebut terjadi antara kelompok dalam masyarakat. Contohnya itu antara supporter bola. Jadi buat supporter bola itu dari kalian ada tambahan belum ya? Nah, kita lanjut ke cara mengatasi konflik sosial ya. Yang pertama itu ada mediasi. Nah, mediasi ini menghadirkan pihak ketiga yang netral untuk membantu penyelesaian. Misal di kira itu. Dan yang kedua itu ada kompromi, di mana kedua pihak sama-sama mengurangi tuntutan B. Jadi, setelah kita belajar tentang konflik sosial, biar kalian lebih paham itu, saya ada tugas kelompok untuk kalian. Jadi saya sudah bagi kelompok. Isinya itu sekitar 6 sampai 7 orang. Nah, tugasnya itu seperti bisa dilihat di grup kelas. Kalian berdiskusi tentang latar belakang konflik tersebut, pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut itu apa, terus penyebab dan bentuk konfliknya itu seperti apa, terus yang terakhir itu dampak sosial yang ditemukan. Apakah tugas? Saya dari kelompok, dikarenakan menurut saya itu kelompok yang orang tidak efisien, jadi kita untuk membentukkan kelompoknya dari 3 orang aja kelompok. Dibagi menurut ya tugasnya aja. Tapi tidak ada keinginan banget. Sudah juga Bapak. Ini karena waktu sudah menunjukkan 12 waktu, kita mulai presentasinya dari setiap kelompok bisa menjelaskan jenis-jenisnya mulai dari kelompok satu. Silakan saya dengan bahasa Inggris dulu. Di sini kita akan membahas kasus konflik sosial antara warga dan perusahaan di Sulawesi Tenggara. Jadi latar belakang konfliknya adalah konflik berawal dari aktivitas penambangan hingga oleh sebuah perusahaan tambang Sulawesi yang kedua dan yang terlibat. Antara lain ada masyarakat, petani dan nelayan yang terdampak. Yang kedua, perusahaan retail yang ketiga pemadaan. Dan yang ketiga menyebabkan itu konflik adalah satu ketidakadilan dalam pembagian sampah tambang. Yang kedua ketimpangan lingkungan antara air dan tanah. Oke, kita coba dulu untuk satu. Terus kita lanjut ke kelompok 2 ya. Bisa kelompok 2. Kalau dari kelompok dua ini presentasikan banyak kami diskusikan. Lalu dengan saya Adina presentasi kelompok. Saya Aidina presentasi Bapak. Saya Anwar presentasi kelas. Oke, ini kita bahas konflik antar warga akibat perebutan lahan parkir di pasar tradisional. Untuk latar belakang konfliknya, konflik ini terjadi di sebuah pasar tradisional Kota Bandung. Dua kelompok warga berselisih lahan parkir di sekitar pasar. Dan para ulama-ulamanya itu ada penyebab konflik. Yang pertama yaitu perebutan hak pengelolaan lahan parkir. Yang kedua yaitu tidak adanya perjanjian tertulis atau aturan resmi mengenai batas wilayah pengelolaan. Yang khususnya yang diinginkan itu dampak negatif, hubungan antara warga menjadi retak dan saling terikat. Coba dulu kelompok 2. Jadi kita berhasil saya untuk bahas tentang konflik sosial. Nah, untuk selanjutnya kita refleksi pembelajaran ini. Kita akan mencoba kuis ya. Jadi untuk kuis ini, siapa yang bisa menjawab akan saya kasih nilai plus untuk Oke, mulai dari nomor 1 ya, teman. Nah, nomor 1, apa pengertian konflik sosial? A. Hubungan yang harmonis antara individu dalam masyarakat. B. Latar belakang atau saya masuk apa? Oke, mas, kita lanjutkan. Nomor 2, berikut ini yang termasuk penyebab konflik sosial adalah A. Semangat kepentingan dan kebutuhan. B. Perbedaan budaya dan sosial. C. Oke, lanjut. Nomor 3,
Konflik antara guru dan majikan termasuk jenis konflik. A. Antar individu. B. Antar kelompok. C. Antar kelas. Untuk nomor 4. Dampak positif dari konflik sosial adalah A. Terjadinya disintegrasi sosial. B. Meningkatnya penyusuan antar kelompok. Oke, selanjutnya bahasa beda. Nah, cara penyelesaian konflik dengan yang tidak netral tersebut: A. Kompromi. B. Mediasi. C. Konsiliasi. Untuk soal terakhir, kelas ini konflik antara dua orang tersebut sebagai A. Konflik individu. B. Konflik antar kelompok. C. Oke. Oke, semua kuis sudah baca, jadi kita kasih barang ya. Yang nomor 1, apa pengertian konflik sosial? Jawabannya apa ya? Kedua, yang berikut ini ada masuk ke konflik sosial, jawabannya B. Ketiga, konflik antara guru dan majikan termasuk jenis konflik, jawabannya adalah C. Keempat, dampak positif dari konflik sosial, jawabannya adalah C. Nomor 5, cara penyelesaian konflik dengan hadirkan pihak ketiga yang netral tersebut, jawabannya adalah B. Nah, untuk spesial konflik antara dua orang tersebut sebagai jawabannya adalah A. Sama yang sudah menjawab akan saya berikan pointer di beberapa kali. Kali ini kita sudah selesai untuk membahas materi konflik sosial dan juga kita udah refleksi ya. Jadi untuk keseluruhan materi pada kali ini, apakah semua sudah paham? Jadi karena kalian juga sudah paham dan juga materi hari ini sudah selesai, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kalau kalian kita tidak terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.